Selamat berjumpa kembali para adik-adik mahasiswa semua yang saya hormati. Perkenankan pada kesempatan hari ini saya akan membawakan topik mengenai penggunaan antibiotik bijak, ya, prudent use of antibiotics. Nah, di sini saya juga mungkin nanti akan memperkenalkan kepada adik-adik mahasiswa semua mengenai apa itu WHO Aware, ya, WHO Aware. Ini kategori atau klasifikasi antibiotik menurut WHO, ya. Baik, adik-adik semua yang saya hormati, para mahasiswa yang saya muliakan. Ini mungkin saya mau menyampaikan kepada Anda semua mengenai teori tekanan seleksi, ya. Teori tekanan seleksi ini teori di mana kalau kita memberikan antibiotik, maka pada saat yang bersamaan kita menciptakan kemungkinan munculnya kolonisasi-kolonisasi kuman yang resisten. Kita harus ingat, ya, adik-adik mahasiswa semua, bahwa kuman itu, bakteria itu merupakan suatu eh, makhluk hidup, ya. Jadi dia juga berusaha bertahan. Ketika kita memberikan satu antibiotik, sebagian besar kuman-kuman yang sensitif mungkin mati, tapi jangan lupa, ya, kuman ini bertahan. Kita memberikan kesempatan dia untuk bermutasi dan kemudian dia mengekspresikan gen, ya, terjadi mutasi, ekspresi mungkin begitu, ya. Dan kemudian terjadilah perubahan karakteristik fenotip dari kuman tersebut sehingga kuman tersebut menjadi resisten terhadap antibiotik yang kita berikan. Dan karena kuman ini memang adalah makhluk hidup, mereka akan berkembang biak, ya, mereka akan bereplikasi, memperbanyak diri sehingga timbullah kolonisasi-kolonisasi resisten. Jadi kalau adik-adik semua pahami, ya, bahwa antibiotik itu seperti memiliki dua mata pisau, ya. Jadi satu memang bisa menyembuhkan, tapi jangan lupa yang satu lagi itu kita dengan memberikan antibiotik kita memberikan satu kemungkinan baru untuk menciptakan, mengcreate kuman-kuman yang resisten terhadap antibiotik tersebut, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kasih amoksisilin, sebagian besar kuman yang sensitif terhadap amoksisilin akan mati, tapi jangan lupa, masih mungkin muncul kolonisasi-kolonisasi yang resisten kemudian terhadap amoksisilin. Ya, nah, teori ini merupakan teori kita sebut sebagai teori selective pressure dan merupakan teori terjadinya resistensi global. Ya, nanti adik-adik mahasiswa semua bisa melihat di video saya yang ini, ya, video Raspro Indonesia Restratification. Ya, bisa diketik dan diklik di sini mengenai penjelasannya, bahwa di situ nanti kita lihat bahwa bisa terjadi satu perbedaan pola kuman pada pasien-pasien yang diberikan antibiotik, pada pasien-pasien yang sebelum dan sesudah diberikan antibiotik, ya. Nanti silahkan diklik sendiri untuk lengkapnya penjelasannya. Nah, adik-adik mahasiswa semua, ini mungkin adalah penggolongan dari antibiotik, ya, yang mungkin Anda semua sudah ketahui, ya. Ini mungkin penggolongan besar aja. Ya, kita tahu golongan penisilin ada amoksisilin, ampicillin, ya, dan kadang-kadang memang di sini kita tambahkan dengan clavulanic acid atau clavulanat atau ampicillin dengan sulbactam misalnya gitu, ya. Nah, ini yang merupakan sebagai zat beta lactamase inhibitors, ya. Biasanya ini digunakan untuk melawan bakteri-bakteri yang memproduksi enzim-enzim beta lactamase, ya. Yang mana kita tahu enzim-enzim beta lactamase ini bisa menghancurkan cincin beta lactam, ya, sehingga secara fenotip dia menjadi resisten, bisa menjadi resisten mungkin terhadap antibiotik beta lactam, ya. Kemudian ada juga piperacillin tazobactam, ya. Ini juga golongan penisilin yang memiliki efek, ya, karena dia ada tazobactam, dia memiliki efek sebagai beta lactamase inhibitors, ya. Nah, ini golongan penisilin. Golongan yang lain yang juga mungkin masih termasuk golongan beta lactam itu, yang termasuk golongan beta lactam itu adalah cephalosporin, ya. Di sini ada generasi 1 misalnya cefasolin, generasi 2 cefuroxim, 3 itu ada cefixim, ceftriaxone, ceftazidime, cefotaxim, cefoperazone, kemudian generasi keempat ada cefepim, cefpirom gitu, ya. Kemudian ada juga golongan quinolone, kita tahu, ya, adik-adik semua, ada levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin, dan aminoglikosida seperti amikasin, gentamisin, carbapenem seperti ertapenem, doripenem, meropenem, imipenem, dan penggunaan dan antibiotik yang lain seperti tetrasiklin, doksisiklin, tigasiklin, ya, yang jadi satu golongan sendiri, juga cotrimoxazole, ya, golongan lain lagi.
Ya, sementara itu kita tahu juga ada golongan oxazolindinon seperti linezolid dan glikopeptide seperti vancomycin dan teicoplanin. Ada juga golongan macrolide seperti misalnya azitromisin dan uh, erythromycin. Ya, ini jenis-jenis antibiotik. Ya, nah kalau kita ketahui bahwa oxazolindinon dan glikopeptide ini, golongan ini dia kuat ya terhadap gram positif ya, dan dia bahkan bisa menjadi satu senjata untuk melawan kuman-kuman MRSA. MRSA itu methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ya, ini kuman-kuman Staphylococcus aureus gram positif yang dia kebal terhadap resisten terhadap antibiotik beta lactam. Ya, secara fenotip dia resisten terhadap antibiotik beta lactam, dan golongan oxazolindinon dan glycopeptide ini merupakan golongan yang bisa kita gunakan untuk melawan kuman MRSA itu. Ya. Nah, ini adalah saklumit dari jenis-jenis antibiotik ya, adik-adik mahasiswa semua yang mungkin nanti adik-adik semua bisa gunakan pada saat praktek sehari-hari. Tetapi harus dengan indikasi yang tepat, karena penggunaan antibiotik yang serampangan ya tentunya akan menciptakan suatu modus resistensi yang baru. Nah, adik-adik semua yang saya hormati, ini adalah penggolongan aware ya. Jadi WHO sebenarnya telah mengklasifikasi antibiotik menjadi 3 golongan ya, golongan access, watch, dan reserve ya adik-adik semua. Yang termasuk golongan akses di sini ya, AWAR itu singkatan ya, access, watch, reserve. Yang termasuk golongan akses di sini antara lain misalnya ampicillin, ampicillin sulbactam, amoxicillin, amoxicillin clavulanat, kemudian cephalosporin generasi 1, amikacin, dan gentamicin. Ya, ini menurut WHO ya. Kemudian yang golongan watch di sini, yang termasuk di sini golongan quinolone ya. Tadi golongan quinolone ada levofloxacin, ciprofloxacin ya kan, ofloxacin. Kemudian ada golongan macrolide di sini azithromycin, dan golongan cephalosporin. Golongan cephalosporin generasi 2, 3, dan 4. Kemudian ada kemudian ada piperacillin tazobactam juga masuk di sini, dan golongan carbapenems ya, carbapenem family ini ya. Tadi itu doripenem, ertapenem, doripenem, meropenem, imipenem ya. Dan kemudian ada yang golongan reserve ya, adik-adik mahasiswa semua. Ini yang golongannya warna merah nih ya. Yang di sini antara lain Astreonam, Ceftazidime avibactam, Ceftaroline fosamil ya, Ceftalozan tazobactam ya, yang golongan reserve. Nah, kita lihat adik-adik semua di sini bahwa diharapkan ya, ini WHO tahun 2023 itu menyatakan mengharapkan bahwa sebagian besar lebih dari 60%, minimal 60% persepan antibiotik itu masuk di golongan akses katanya. Jadi nanti kalau adik-adik mahasiswa semua berpraktik menjadi dokter, ya utamakan golongan akses. Ya terutama untuk mungkin infeksi-infeksi yang ringan yang mungkin bisa adik-adik mahasiswa temui nanti di praktek sehari-hari di poliklinik gitu ya. Jadi jangan gunakan yang watch sebaiknya ya. Pada infeksi-infeksi ringan di poliklinik, di puskesmas ya, itu kita utamakan penggunaan akses dulu. Ya, nanti saya akan coba menunjukkan kepada adik-adik semua bagaimana dan apa yang dinyatakan oleh guidelines dari WHO ini ya terkait dengan access, watch, dan reserve ini. Nah, ini mungkin adalah infeksi-infeksi yang bisa kita jumpai ya adik-adik mahasiswa semua dalam praktek klinik sehari-hari gitu ya. Pada infeksi-infeksi ini mungkin saya mencoba di sini 3 infeksi ya yang mungkin bisa kita temui dalam praktek kita sehari-hari sebagai dokter di poliklinik, sebagai dokter di puskesmas misalnya. Ya, ini antara lain respiratory tract infection, ini jelas ya, banyak sekali ya. Ada yang respiratory tract infection kan kita tahu ada infeksi saluran nafas atas, ada yang infeksi saluran nafas bagian bawah ya. Kalau bagian bawah dia terkena paru-paru ya kita sebut pneumonia. Kalau bagian atas ya itu kita lihat sebagai faringitis mungkin ya, ISPA dan sebagai common cold dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang kedua adalah urinary tract infection, infeksi saluran kemih, dan yang terakhir nih ada GI tract infection. Banyak sekali sebenarnya fokus-fokus infeksi, tapi ini saya sebutkan yang 3 ini aja ya. Ini mungkin yang paling sering nih yang nanti adik-adik semua bisa jumpai dalam praktek klinik sehari-hari ya.
Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana dengan infeksi-infeksi saluran nafas itu, ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, mungkin kita semua sering mendengar istilah bronkitis. Tapi apa kata WHO? Ini saya membacakan aja ya. World Health Organization, most likely pathogens untuk bronkitis itu virus ya ternyata, gitu ya. Ada rhinovirus, influenza virus, parainfluenza dan sebagainya. Ini nanti adik-adik bisa lihat, bisa browsing nanti di buku, bisa ketik masuk ke Google, adik-adik bisa ketik WHO Aware ya. Nah, di situ nanti bisa dicari tuh. Tapi ternyata di sini bronkitis most likely pathogens itu konon katanya adalah viruses. Sehingga di sini no antibiotic care. Jadi nanti kita bisa lihat ya, kalau misalnya mungkin klinis dari bronkitis seringkali orangnya batuk ya, berdahak dan sebagainya. Tapi begitu difoto, ada dia terlihat bronkitis misalnya, jangan dikasih antibiotik ya. Nah, ini kita lihat ya pernyataan dari WHO ya, adik-adik semua. No antibiotic care. Jadi terapinya itu hanya simptomatik aja. Dan kemudian ini kemudian kita masuk ke infeksi saluran nafas atas ya. Ini kita lihat ada faringitis ya. Faringitis radang di tenggorokan. Ya, nah ini kita lihat di sini bahwa ini pun jangan diberikan antibiotik dulu ya. Kita lihat. Di sini nanti adik-adik bisa lihat ya, ada Centaur score ya. Centaur score ini dia kalau ada beberapa ini ya, ada beberapa uh, perhitungan nilai gitu ya. Yang pertama, apakah dia ada demam lebih dari 38 derajat ya? Apakah ada batuk? Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar ya, limfadenitis di cervical, dan kemudian ada tonsillar exudates. Ya, ini nanti bisa adik-adik baca semua. Nah, kalau misalnya dia ada demam, itu nilainya semua satu tuh. Ada demam satu, no cough, tidak ada batuk, satu gitu ya. Kemudian ada limfadenitis cervical, nilainya juga satu. Dan kalau ada tonsillar exudate, nilainya juga satu. Nah, begitu kita berhadapan dengan pasien-pasien dengan pharyngitis ya, adik-adik semua, ini bisa dihitung Centaur score-nya. Kalau Centaur score-nya di antara 1 sampai 2, 0 sampai 2, itu jangan, sepertinya tidak perlu untuk treatment antibiotik ya. Kalau dia di 3 dan 4 pun itu juga harus dengan pertimbangan-pertimbangan klinis ya. Nah, kalaupun diperlukan antibiotik, nah ini adik-adik bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya bisa lihat di sini kita lihat ya, first choice-nya di sini adalah amoxicillin ya. Second choice-nya mungkin ada clarithromycin. Tapi kita lihat first choice-nya, ini ada warna biru ya, lingkaran warna biru. Nah, warna hijau, maaf, lingkaran warna hijau ya. Ini artinya apa? First choice-nya selalu berada pada golongan akses. Ya, jadi ini sesuai dengan apa yang dituju oleh WHO. Kita sering sekali menjumpai pasien faringitis, tapi jangan serta-merta antibiotik dulu. Ya, bisa adik-adik nanti hitung Centaur score-nya. Ya, kalau misalnya Centaur score-nya 0 sampai 2 ya udah nggak usah dikasih, tidak perlu sebetulnya diberikan antibiotik, cukup dengan treatment simptomatik aja, karena ini kan bisa jadi self-limiting disease gitu ya kalau viral. Dengan treatment simptomatik kemudian diberikan edukasi pada pasiennya ya, dan itulah memang tugas kita sebagai seorang dokter. Nah, kemudian bagaimana kalau infeksinya di saluran nafas bawah? Ini yang paling sering ya, community acquired pneumonia. Ya, pada dewasa misalnya, ini juga saya ambil dari guidelines WHO Aware. Ya, di sini kita lihat ya, kalau adik-adik jumpai mild to moderate case, itu antibiotiknya amoxicillin ya, atau amoxicillin clavulanate. Kalau dia severe case, dia bilang baru dikasih cefotaxime ya, atau ceftriaxone ya. Nah, dan kalau dia berat mungkin di sini bisa di kombinasi dengan clarithromycin gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat begini ya adik-adik mahasiswa. Ketika kita memang bertugas di rumah sakit, memang seringkali antibiotik pada severe pneumonia itu, begitu severe pneumonia, terdiagnosis severe pneumonia, bisa jadi yang diberikan golongan carbapenem ya. Golongan carbapenem itu golongan WATS kalau di WHO Aware ya.
Tapi WHO di sini dia tidak menggunakan carbapenem dulu, jadi dia menggunakan cephalosporin dulu. Ya, walaupun memang ada tilikan-tilikan lain ya bahwa pada infeksi yang berat atau mungkin memang kecenderungan misalnya infeksi Pseudomonas ya atau extended spectrum beta lactamase, nanti kita lihat ya di belakang. Nah, ada kecenderungan seperti itu, ya memang dokter bisa memberikan meropenem atas pertimbangan ya, tapi nanti kita lihat ya di sini. Di sini memang ada satu bisa terjadi satu perbedaan pendapat karena memang antibiotik itu sangat cair ya, sangat cair. Jadi tergantung dari tampilan klinis dan disitulah seorang dokter memutuskan. Tapi nanti ada regulasi yang mesti kita pahami ya adik-adik semua. Ketika kita harus memberikan antibiotik golongan watch atau bahkan reserve dan itu ada di rumah sakit, maka nanti kita harus berkonsultasi dulu dengan tim PGA. Tim PGA itu tim penata gunaan antimikroba dan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba. Dan regulasi ini adalah regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, tetapi kalau adik-adik sekalian pada tingkat poliklinik ya ketemu dengan diagnosis community acquired pneumonia, saya rasakan umumnya mild to moderate ya, because kalau yang severe itu mungkin kita udah refer ke rujukan atau layanan sekunder gitu, bahkan tersier gitu ya. Nah, di sini kita lihat kenapa di sini WHO memberikannya amoksisilin clavulanat. Ya, banyak di praktek klinik mungkin ya, saya nggak tahu dan nggak punya data statistiknya, tapi mungkin banyak yang langsung diberikan Cefixim. Cefixim itu cephalosporin generasi ketiga dan kalau dalam golongan AWARE, Access Watch Reserve-nya WHO, dia masuk ke dalam golongan watch gitu. Tapi kalau kita lihat di sini untuk adik-adik sekalian nanti pada praktek di klinik sehari-hari ya, amoksisilin clavulanat ya itu masih poten. Bahkan di sini kita lihat apa ini? Doxycycline ya. Itu masih poten katanya untuk diagnosis community acquired pneumonia. Begitu berat severe ya kita langsung rujuk ke rumah sakit ya. Nah, ini juga untuk lower urinary tract infection ya, infeksi saluran kemih bagian bawah. Kita lihat semua antibiotiknya yang direkomendasikan oleh WHO ya. Semua kita lihat warna hijau semua nih. Ya, semuanya warna hijau, semuanya masuk ke golongan akses, amoksisilin clavulanat dan sebagainya. Ya. Pada kondisi yang berat kita refer. Tapi ini penting untuk saya sampaikan di sini kepada adik-adik mahasiswa semua. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita, adik-adik atau anda semua berpraktik di komunitas begitu ya, kita tidak memberikan antibiotik secara serampangan gitu, tapi memberikan antibiotik memang pada koridor ya sesuai dengan tugas kita sebagai seorang dokter. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang ternyata kalau kita baca, sekali lagi kalau kita baca di WHO guidelines, itu dia memang menggeser mayoritas terutama untuk infeksi-infeksi ringan yang mungkin bisa ditangani di poliklinik mungkin. Kalau saya melihat secara pribadi, ini dia menggeser memang ke antibiotik-antibiotik yang golongan akses. Ya, ini harus disosialisasikan. Sebenarnya bukan untuk dokter umum aja sih, tetapi untuk dokter spesialis pun itu sebaiknya kita mengetahui ini supaya antibiotik yang kita berikan juga memang terarah sesuai dengan indikasi yang ada. Nah, bagaimana dengan kalau infeksi diare ya, gastroenteritis? Nah, di sini WHO menyatakan nih adik-adik semua bahwa antibiotics usually not needed, including in cases with severe dehydration. Ya, consider antibiotic treatment only if satu significant acute bloody diarrhea, severely immunocompromised patients. If symptoms do not resolve within 24 to 48 hours of treatment, consider giving metronidazole to treat Entamoeba histolytica or Giardia intestinalis. Jadi kalau kita lihat di sini, antibiotik usually not needed, kecuali kalau pada infeksi yang severe ya, immunocompromised atau memang dia ada signifikan bloody diare, berdarah diarenya ya, atau apabila dia tidak membaik juga boleh dipertimbangkan nih gitu ya, diberikan metronidazole untuk treat Entamoeba histolytica dan Giardia intestinalis ya. Tapi kalau diperlukan betul, ya oke lah, masih boleh diberikan ciprofloxacin.
Tapi ini harus dengan pertimbangan ya. Ini harus dengan pertimbangan memang secara klinis dibutuhkan ciprofloxacin gitu ya. Tapi sebenarnya apalagi kalau sekarang diarenya itu apa mungkin seros ya, cair, tidak mukus gitu ya, tidak ada bloody ya, orangnya juga imunokompeten. Ya udah, ini kita edukasi aja gitu kan. Kalau yang bisa kita lakukan, kita edukasi aja, rehidrasi, kasih anti diare, pengobatan simptomatik, tunggu sampai 48 jam. Kalau misalnya makin menghebat gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemberian metronidazole gitu ya. Tapi umumnya nanti boleh didiskusikan ya, sesuai dengan pelajaran yang adik-adik terima. Umumnya kalau dia ada infeksi parasit gitu ya, ada amuba misalnya seperti itu, dia demamnya pun tinggi ya biasanya gitu ya. Jadi ini kita harus timbang-timbang. Tetapi di sini visi dan misinya satu, antibiotik memang harus digunakan sesuai dengan indikasi, tidak perlu diberikan kalau memang tidak perlu diberikan ya. Nah, adik-adikku semua, para mahasiswa yang saya hormati, ini adalah berbagai contoh ya dari multi-drug resistant microorganism. Ya, ini sekedar kita tahu aja bahwa ada ESBL ya. ESBL ini Extended Spectrum Beta Lactamasis. Kuman-kuman yang dengan ESBL ini mungkin tidak bisa ditreat, bukan mungkin ya. Jadi ini tidak bisa memang ditreat dengan antibiotik beta lactam seperti penicillin dan cephalosporin ya. Jadi antibiotik penicillin dan cephalosporin itu bukan pilihan untuk tata laksana pasien-pasien dengan infeksi ESBLS ya. Nah, jadi seperti itu, amoxicillin, ampicillin ya, itu bukan menjadi pilihan. Dan kalau kita lihat pada beberapa kepustakaan memang ESBLS ini di tata laksana memang terbaik dengan golongan carbapenem ya, golongan carbapenem. Beberapa juga ada seperti amikasin ya, atau mungkin beberapa kombinasi-kombinasi gitu ya. Nah, tapi yang jelas beta lactam tidak menjadi pilihan untuk tata laksana ESBLS seperti ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya carbapenemase producers ya, adik-adik. Ini lebih luas lagi. Ya, nah, carbapenemase producers ini adalah kuman-kuman yang memang menghasilkan enzim yang membuat dia kebal, resisten terhadap antibiotik carbapenem. Ya, ini kalau adik-adik mahasiswa nanti di suatu praktek bertemu ini, ya, ini sebaiknya konsul ya ke dokter spesialis atau bisa ke dokter konsultan infeksi, karena memang ada tata laksana khusus yang memang harus diberikan ya. Nah, jadi mungkin kuliah ini tidak memberikan pada porsinya ya, tapi ini sekedar adik-adik tahu aja semuanya para mahasiswa. Ya, dan di sini para mahasiswa sekalian, kita tahu nanti boleh dibaca tentang Ambler Classification tuh. Ambler Classification tuh klasifikasi genotip ya untuk ESBL, untuk dan carbapenemase producers yang dimana itu katanya ya saling beririsan ya gitu. Dan tapi mungkin nanti bisa bertanya lebih jauh ke bagian mikrobiologi ya, tapi itu nice to know aja. Tapi ini yang jelas secara fenotip itu kita tahu ada yang namanya ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamasis, menghasilkan enzim-enzim beta laktamase yang membuat si fenotip kuman menjadi resisten terhadap antibiotik-antibiotik beta lactam. Demikian juga dengan carbapenemase producers yang membuat secara fenotip dia resisten terhadap antibiotik carbapenem. Kemudian untuk gram positif ya, itu kita tahu ada MRSA ya. Jadi kalau ESBL dan carbapenemase ini carbapenemase producers dan ESBL ini banyak pada kuman-kuman gram negatif, pada gram positif kita ada ketemu kuman MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus, atau ada juga yang kita sebut sebagai MRSA, methicillin resistant Staphylococcus epidermidis. Ini gram positif ya. Ini juga sama, dia mempunyai tampilan fenotip yang resisten terhadap antibiotik-antibiotik beta lactam. Sehingga di sini pilihannya itu adalah antibiotik-antibiotik golongan oxazolindinone atau golongan glikopeptid. Nah, adik-adikku, para mahasiswa yang saya hormati semua, ini semua dihasilkan oleh apa kemunculan kuman-kuman ini? Ini dihasilkan oleh penggunaan antimikroba.
Ya, memang kita tidak bisa sangkal ya adik-adik semua, bahwa selama antimikroba itu digunakan dan selama praktik kedokteran dijalankan di muka bumi ini gitu ya, dan antibiotik itu digunakan baik untuk yang benar-benar sakit atau yang tidak atau yang misuse sekalipun, itu beresiko semuanya memunculkan kuman-kuman ESBL, Carbapenemase producers, MRSA, MRSA ini ya, dan ini sudah menjadi satu isu global, isu resistensi global, dan oleh karenanya apa? Support ya, atau rekomendasi-rekomendasi dari WHO itu selalu menyatakan bahwa kurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu ya, yang terindikasi penyakit benar-benar ini infeksi yang disebabkan oleh kuman dan membutuhkan antibiotik itu pun beresiko tetap menimbulkan kolonisasi-kolonisasi yang mengekspresikan gen resisten. Apalagi kalau sekarang infeksi virus dikasih antibiotik. Ya, jangan lupa ya adik-adik semua bahwa di dalam badan kita ini hidup berkolonisasi dengan kuman. Di kulit kita juga ada kuman, gram positif ya, di saluran, di rongga mulut kita dan sebagainya. Ya, di saluran cerna kita pun ada kuman-kuman. Nah, begitu kita kasih antibiotik, padahal misalnya dia infeksi virus, kuman-kuman yang berkolonisasi atau kita sebut sebagai kuman-kuman residen, bakteri-bakteri residen ini yang berkolonisasi dengan kita, dia akan tinggal bersama dengan kita, tapi akan berubah karakteristiknya menjadi resisten. Ya, nah ini permasalahannya. Jadi jangan sampai kita membawa atau menjadikan orang mungkin dalam tanda petik carrier gitu ya, carrier kolonisasi kuman resisten karena kita memberikan antibiotik kepada pasien secara tidak tepat gitu, tidak tepat guna ya, secara tidak bijak. Sehingga ini membahayakan nanti ke depan komunitas dunia bisa kita hidup dan berteman ya, berkolonisasi dalam tanda petik dengan kuman-kuman multidrug resisten. Sekali kuman-kuman multidrug resisten ini menyebabkan infeksi, maka tentu tata laksananya menjadi lebih sulit. Ya. Nah, ini mungkin adik-adik, para mahasiswa semua, ini skematis ya. Ini ada Raspro Indonesia Triangle. Ini adik-adik bisa lihat ya, mungkin kapan kita kasih antibiotik golongan watch, reserve, dan kapan kita berikan antibiotik golongan akses. Untuk penjelasan mengenai gambar ini, adik-adik, para mahasiswa semua bisa melihat di video Raspro Indonesia Restratification. Ya, jadi ini nanti adik-adik bisa klik masuk ke video ini untuk bisa melihat penjelasan lebih lengkapnya. Ya, jadi ini kapan diberikan akses, kapan diberikan watch, reserve ya. Ini berdasarkan satu kajian tinjauan pustaka. Tapi jenis-jenis kategori antibiotik tadi sudah dikategorisasi oleh WHO ya, akses, watch, reserve gitu. Ya, ini indikasi pemberiannya. Tapi tentu ini memang nanti adik-adik harus pelajari lebih lanjut lagi ya. Nah, ini jangan lupa ya, adik-adik mahasiswa semua, ini juga sudah masuk di dalam satu regulasi pemerintah ya. Ini kita lihat kalau kita meresepkan, terutama ini di rumah sakit ya, kalau kita meresepkan antibiotik golongan akses ini oke, boleh bebas sesuai dengan indikasi sejauh itu dibutuhkan. Tapi dia kalau masuk ke golongan watch atau reserve ya, ini memang harus kita atas supervisi ya, atas suatu pengawasan ya dari tim PGA. Jadi nanti kalau adik-adik masuk ke rumah sakit, di rumah sakit itu ada yang namanya Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba ya. Dalam struktur itu di bawah Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba itu ada yang namanya tim PGA, tim Penatagunaan Antimikroba. Ya, nah itu sudah diregulasikan oleh pemerintah, seharusnya di setiap rumah sakit harus sudah ada. Nah, kalau kita meresepkan antibiotik watch atau reserve, ini adalah antibiotik-antibiotik yang harus diawasi, disupervisi oleh Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dan tim penatagunaan antimikroba tadi. Ya, nah, dan ini adik-adik tahu semua ya bahwa antibiotik itu atas indikasinya ada 3 sebenarnya, empirik, definitif, atau profilaksis. Empirik ini adalah antibiotik-antibiotik yang memang kita berikan begitu sesuai dengan indikasi klinis ya. Jadi kalau kita lihat begitu pasien datang dengan kondisi demam, maka nomor 1 kita harus lihat dulu fokus infeksinya ada di mana. Ya, kalau adik-adik mahasiswa nanti praktek umum di poliklinik, di puskesmas, biasanya 3 itu tuh sering. Ya, saluran nafas, infeksi saluran kemih, dan
infeksi di gastrointestinal. Di mana fokus infeksinya? Harus ada dulu biasanya kalau bakterial itu. Ya, kalau misalnya kemudian harus diberikan antibiotik, sementara hasil kultur ya, kalau infeksi pneumonia itu kan kita harus lihat kulturnya belum ada, antibiotik yang harus diberikan, maka itu diberikan atas dasar itu diberikan atas dasar empirik. Boleh nggak diberikan antibiotik empirik sebelum kumannya dikultur? Boleh aja, silahkan. Tetapi jelas sindrom klinisnya ya. Saya kasih contoh yang sering kali kita temui kan mungkin pneumonia gitu ya. Jelas sindrom klinis pneumonia seperti yang kita pelajari bersama, ya kan? Ada demam, mula-mula ada faktor resiko dulu nih kalau pneumonia biasanya ya. Pneumonia kan biasanya orang-orang banyak di kelompok orang-orang imunokompromis, pasien-pasien yang mungkin infansi ya, anak-anak, atau pasien-pasien yang geriatrik, yang multikomplikasi, pasien-pasien dengan diabetes mellitus misalnya yang tidak terkontrol, ya, kemudian pasien-pasien dengan penyakit kronis dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor resiko untuk terjadi pneumonia, gitu salah satu cara pengkajiannya. Kemudian dilihat fokus infeksinya dan sindrom klinisnya, gitu ya. Ada nggak fokus infeksinya? Ya kan, misalnya kalau pneumonia kan jelas ada demam, batuk, sputumnya purulen, kemudian ada ronki, ya kan? Dan kalau ada pemeriksaan penunjang lain seperti pemeriksaan darah, seringkali terjadi leukositosis dan pada pemeriksaan PA toraks itu bisa kita lihat infiltrat. Nah, kalau ada sindrom klinis seperti ini, faktor risiko jelas, hasil kultur, kumannya belum tahu nih apa, boleh nggak diberikan antibiotik? Boleh. Nah, antibiotik yang diberikan sebelum kuman diketahui, ya, sensitivitas kumannya diketahui, kulturnya diketahui, sebelum kumannya itu diketahui dan sensitivitasnya diketahui, antibiotik boleh diberikan. Nah, ini yang kita sebut sebagai antibiotik empirik. Ya, kalau kumannya sudah diketahui, sensitif terhadap apa, resisten terhadap apa, dan kita mau memberikan antibiotik sesuai dengan temuan kumannya itu, ini kita sebut sebagai antibiotik definitif. Dan ada satu lagi nih, antibiotik yang kita berikan preoperasi atas satu indikasi tertentu ya, tapi itu nanti ya pada bab berikutnya. Ini juga boleh diberikan antibiotik, tapi kita lihat di sini akses. Sudah ada Permenkes 28 2021 yang mengatur pemberian antibiotik tersebut ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat semua ya bahwa baik empirik definitif kalau antibiotiknya masuk ke watch atau reserve, maka kalau di rumah sakit ini harus dengan pengawasan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dan tim PGA. Ya, gitu. Jadi nanti kalau mau melihat video lebih lengkapnya, ya penjelasan lebih jauhnya, detailnya, adik-adik mahasiswa boleh masuk ke video saya yang ini ya, tinggal diklik dan diketik Raspro Konsep ya, nanti mudah-mudahan ketemu, tinggal diklik ya, warnanya biru seperti ini ya. Nah, mungkin itu adik-adik mahasiswa semua yang saya hormati. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tetap semangat, sukses, dan jadilah dokter yang baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang update atau ada hal yang keliru yang saya sampaikan atau ada hal yang kurang berkenan. Namun tetaplah belajar, tetaplah semangat, terus berkarya untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Demikian, saya undur diri dulu dari hadapan Anda semua. Selamat berkarya.